Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Satu orang untuk isi doa. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ahli. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi hukum kekekalan energi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengaruh bukaan terhadap putaran fosil. Kemudian yang kedua, kalian melalui media ini kalian dapat menjelaskan bagaimana perubahan energi dari konsep energi potensial ke energi kinetik, kemudian dari energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, nanti setelah membahas sedikit materi, kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan alat peraga yaitu kincir air. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak bagaimana cara kerja dari PLTA? Menggunakan arus sungai Kak Bu? Nah, itu betul, tapi masih kurang tepat. Nah, dengan melalui media kincir air ini, kita dapat menjelaskan atau mengetahui bagaimana cara bekerjanya PLTA itu. Sebelum itu akan menjelaskan sedikit terkait materi kita. Mengenai hukum kekekalan energi, ini akan mencakup perubahan energi. Nah, pada kincir air itu perubahan energinya dari P energi potensial ke energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, di sini kan ada energi potensial sama energi kinetik, di mana nanti ini ketika dijumlahkan itu menjadi energi mekanik, yaitu P ditambah K. Untuk rumusnya sendiri, untuk energi potensial yaitu MGH, sedangkan K yaitu setengah mv kuadrat. Nah, dari rumus ini kita akan membuktikannya melalui alat peraga yang sudah ibu bawa. Nah, di sini terdapat alat peraga yaitu kincir air. Nah, di sini kan dijelaskan energi potensial ditambah dengan energi kinetik yang akan berubah menjadi energi listrik. Nah, energi potensialnya itu berasal dari embernya. Nanti itu ada tersedia ember. Nah, kemudian energi kinetiknya itu dari kincir ini. Nah, dari air nanti yang turun ke kincir ini akan menghasilkan energi listrik yang menyalakan lampu. Sebelum kita melakukan percobaan, ibu akan membagikan LKPD. Kita akan melakukan eksperimen menghitung putaran kincirnya dan melihat nyala lampunya. Kan di LKPD itu di situ ada dijelaskan cara mencari RPM-nya. Nah, nanti RPM-nya itu dilihat dari putaran kincir ini dan nyala lampunya nanti bisa dilihat dari sini. Pertama kita akan buka dengan bukaan yang kecil. Perhatikan nyala lampu dan RPM untuk mengisi LKPD-nya. Nah, untuk nyala lampu pada yang kecil ini terlihat tidak ada cahaya sedikit pun, dan untuk putaran kincirnya itu selama 10 detik ada 10 putaran. Selanjutnya
kita buka keran dengan keran yang besar. Oke. Nah, untuk putarannya itu lebih cepat dan jumlahnya juga lebih banyak. Selama 10 detik ini ada 15 putaran dan nyala lampunya itu terang. Hasil yang kita uji coba ini kita udah dicatat di sini ya, tabel hasil pengamatan. Nah, tadi kan yang pertama itu ada bukaan kecil, yang dimana RPM-nya itu kita dapat 10 putaran dalam 10 detik. Nah, di sini rumus untuk mencari RPM-nya itu ada N dikali 6. Kenapa 6? Karena ini terdapat di LKPD bahwa 6 ini dapat dari 60 detik dibagi dengan 10 detik. Jadi dapatnya itu 6. Nah, dari putarannya tadi itu kan ada 10. Berarti tinggal dikalikan saja 10 dikali 6 itu sama dengan 60 RPM. Dan keadaannya lampunya itu redup atau tidak nyala. Tadi kan sudah dilihat bahwa lampunya itu tidak nyala. Terus selanjutnya pada bukaan besar. Nah, rumusnya itu sama, N dikali 6 dan putarannya itu lebih banyak, yaitu 15 putaran. Nah, tinggal dikalikan saja 15 dikali 6 sama dengan 90 RPM dan nyala lampunya itu terang. Baik, selanjutnya, jadi kan di awal kita udah menyinggung untuk terkait materi energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk di alat peraga tadi, untuk energi potensialnya itu kan terletak pada ember, di mana ketinggian ember tersebut kita tidak ubah, maka P-nya itu konstan. Sedangkan untuk energi kinetik tekannya yaitu setengah mv kuadrat. Nah, kemudian kita buktikan dari rumus ini dari hasil pengamatan yang sudah kita coba tadi, di mana untuk massa kan K sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk massanya itu kita kan menggunakan ember yang volumenya itu 26 liter. Nah, di sini volume ini sama dengan massanya, yaitu jadinya M sama dengan 26 kilo. Kenapa sama? Karena 1 liter itu sama dengan 1 kilo. Kita lanjut, ini kita masukkan M-nya 26 kilo. Nah, untuk kecepatan ini kita cari dulu di sini. Kecepatannya berapa? Itu kita cari dari menghitung debit, di mana debit itu volume dibagi waktu. Nah, di LKPD kan kita mengisi air itu sudah dapat dicontohkan bahwa waktunya selama 50 detik, sedangkan volumenya itu 26 liter. Maka untuk hasil ini debitnya yaitu 0,52 liter per sekon. Lanjut di sini kita cari luasnya. Kenapa dicari? Karena kan kita mau nyari kecepatan tadi kan. Untuk persamaannya yaitu PR kuadrat. Ini kan udah ada disebutkan dalam RKPD. Kenapa menggunakan ini? Karena kan untuk dari pipanya itu lingkaran, makanya menggunakan ini. Kan juga hasil di RKPD-nya 7,06 untuk luasnya. Maka kita cari kecepatannya yaitu Q per A, dimana Q itu sama dengan debit tadi ini 0,52 liter per sekon dengan effort 7,06. Hasilnya yaitu 0,84. Nah, ini untuk kecepatan. Maka kita masukkan ke rumus yang ini tadi kan masih belum nih. K sama dengan setengah dikali 26 dikali 0,84. 6 bagi 2 13 dikali 0,84. Hasilnya
Nah, ini untuk energi kinetik pada volume 26 liter. Nah, Bu, gimana misalnya volumenya ini kita ubah? Ini Ibu hapus ya. Nah, misalnya diketahui untuk masanya itu 30 kilo. Maka kita cari dulu sama kayak tadi caranya. Q sama dengan V per T. Ini volume 30 per 0,52 sama dengan 0,6 liter per sekon. Kemudian kita cari kecepatannya. Q per A 0,6 per 7,06 dengan 0, ini yang ini kecepatannya ini salah ya, harusnya sebentar 0,52 kita bagi 0,52 menjadi 7,6. Ini hasilnya 0,073. Ini 0,073 dikali 13 0,95. Ini untuk pekanya. Peka yang volumenya 26, sedangkan untuk yang masanya 30 pekanya sama dengan setengah dikali M kuadrat sama dengan setengah dikali 30. Itu dikali dulu. Ini dikalikan. Ini lupa dikalikan, jangan lupa ya. 0,03 berarti 13 dikali 0,07. Kemudian dikuadratkan, itu hasilnya 0,0053. Maka untuk pekanya 0,69 Joule. Ini untuk yang volumenya 26, sedangkan untuk yang tadi kita misalkan volumenya 30, maka di sini V-nya ini kan 0,84, jangan lupa dikuadratkan. Ini bisa dibagi jadi 15, yaitu 15 dikali 0,705 kali 15 menjadi 10,58 Joule. Nah, terlihat di sini bahwa dimana semakin besar masanya, kita buat di sini kesimpulan, semakin besar massa, maka energi kinetiknya itu semakin besar. Nah, maka ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita peragakan melalui alat peraga tadi, yaitu pada prinsip air konversi energi. Nah, kan udah kita cari sama-sama nih hasilnya dari tabel pengamatan sampai ke energi, hukum kekekalan energinya. Nah, seperti yang dijelaskan sama Ibu Manda, bahwa kesimpulan dari bagian yang massa ini massa lebih besar, maka energinya juga lebih besar. Nah, untuk pada kincir air tadi, kan keterbukaan kecilnya itu semakin besar keterbukaannya, maka nyala lampunya itu semakin terang dan putaran kincirnya juga semakin cepat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena sudah jelas semua, mungkin kita cukup saja untuk pembelajaran
sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, dari kita doa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu berdua keluar, mungkin Ibu akan kasih penugasan yang ada di classroom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.